Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar mulai bab baru di lingkaran 2. Kita akan bagi ke dua bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sekarang kita sedikit uji mata kita. Ada dua buah lingkaran yang dikelilingi oleh 6 lingkaran yang lain. Yang satu dikelilingi oleh 6 lingkaran kecil dan yang satu 6 lingkaran besar. Kira-kira secara sepintas mana yang terlihat lebih besar? Ya, pasti. Yang terlihat lingkaran tengahnya lebih besar adalah lingkaran yang dikelilingi oleh lingkaran kecil. Ini terjadi karena ada ilusi optik, kecembungan dan kecekungan dari sebuah objek yang mengakibatkan lingkaran yang dikelilingi lingkaran kecil ini terlihat lebih besar. Oke, next kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kita tahu lingkaran memiliki pusat dan ada keliling di sekitarnya. Nah, kita akan lihat apakah sudut pusat itu. Sudut pusat adalah sebuah sudut yang titik sudutnya berada tepat di pusat lingkaran tersebut. Maka dia dikatakan sebuah sudut pusat. Karena titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Itulah sudut pusat. Kemudian, apa itu sudut keliling? Ya, lingkaran itu pasti punya keliling. Maka sudut keliling adalah sebuah sudut yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Seperti yang ada pada gambar yang garis merah itu adalah sudut keliling. Kemudian, apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Seperti ini. Jika sudut pusat dan sudut keliling memiliki busur yang sama, menghadap busur yang sama seperti terlihat di gambar, maka mereka akan memiliki hubungan. Hubungannya apa? Bahwa ukuran besar sudut pusat 2 kali lebih besar dari sudut kelilingnya, atau besar sudut keliling setengah dari sudut pusatnya jika mereka memiliki atau menghadap busur yang sama. Kita akan coba latihan soal ada di halaman 173. Kita lihat, di situ diketahui titik A, B, dan C dan titik pusat lingkaran di O. Diketahui sudut pusatnya adalah 72 derajat. Pasti yang diminta ditentukan adalah sudut kelilingnya atau ACB. Oke, jelas karena AOB-nya 72 derajat dan ACB adalah sudut kelilingnya, maka besarnya setengahnya dari AOB. Maka sudut ACB-nya adalah 36 derajat. Kemudian soal berikutnya, kita lihat. Nah, di situ diketahui sudut kelilingnya adalah 44 derajat. Maka kita tahu sudut pusatnya pasti 2 kali lipatnya, yaitu adalah 88 derajat. Kita akan masuk ke sifat-sifat sudut keliling. Sifat yang pertama, kita tahu jika AOB adalah sudut pusat dan ACB adalah sudut keliling, maka sudut AOB sama dengan 180 derajat atau sudut lurus, sehingga ACB sama dengan setengah dari AOB. Sehingga setengah dari 180 derajat adalah 90 derajat. Seperti ini sederhananya. Jika ada sebuah lingkaran dan di dalamnya terdapat sebuah segitiga, atau kita bisa bentuk menjadi sebuah segitiga, diketahui yang AB ini adalah diameternya nih. AB itu diameter. Maka besar sudut yang menghadap diameter pastilah 90 derajat. Jadi sudut yang menghadap diameter dia pasti ukurannya adalah 90 derajat. Sekarang kita contoh soalnya. Jika diketahui sudut A, C, dan B-nya 38 derajat, maka ditanyakan sudut A, B, dan C-nya. Sudah jelas sudut A, B, C-nya 90 derajat. Kenapa? Karena seperti yang di slide sebelumnya tentang sifatnya, karena si AC ini adalah diameter, maka besar sudut yang menghadap diameter adalah pastilah 90 derajat.
Kemudian ditanyakan BAC-nya. Kita tahu jumlah sudut dalam segitiga adalah 90 derajat. So, kita jumlahkan semuanya. Berarti kita tahu sudut BAC sama dengan 180 derajat dikurangi 90 ditambah 38 derajat. Kita jumlahkan dulu 90 dan 38. Dapatnya adalah 128. Kita kurangkan 180 derajat dikurangi 128 derajat. Dapatnya adalah 52 derajat. Sekarang kita lihat sifat-sifat sudut keliling yang kedua. Yaitu jika sudut keliling yang menghadapi busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama. Kalau kita lihat ada 3 buah sudut keliling. Yang pertama adalah ACB, kemudian adalah ADB, dan kemudian adalah AEB. Kita lihat mereka sama-sama memiliki busur yang sama, yaitu busur AB. Maka karena mereka memiliki busur AB yang sama dan memiliki sudut keliling yang sama, berada di dalam lingkaran yang sama, maka besar sudutnya akan selalu sama. Berarti besar sudut ACB akan sama dengan ADB, akan sama dengan sudut AEB. Misal ACB-nya adalah 60 derajat, maka ADB-nya juga akan 60 dan AEB-nya adalah juga 60 derajat. Itulah sifat sudut yang kedua. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan disuruh menentukan sudut A, B, C-nya. Kita sudah tahu sudut A, B, C menghadap busur AC. Kita cari segitiga sudut keliling lain yang menghadapi busur yang sama. Yang menghadapi busur AC adalah sudut ACDA atau ADC. Kita tahu bahwa sudut ADC-nya adalah 39 derajat. Maka jelas sudut ABC adalah sama dengan sudut ADC sama dengan 39 derajat. Yang kedua, tentukan sudut BCD. Kita cari sudut mana yang memiliki busur yang sama, yaitu busur BD. Yap, betul, yaitu sudut BAD. Jelas BCD adalah 68 derajat. Apa? Karena menghadap busur yang sama, yaitu dengan sudut BCD. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Silakan dicoba untuk mengerjakan latihan soalnya. See you next meeting.